Terus kalau misalnya dia salah atau apa, jadinya aku deh yang ini, yang kesurupan lagi gitu kan. Tapi aku bilang sama Vino, Vin lu jangan salah lagi ya, pala gue udah ini nih tremor. Karena kesempatan ini jarang banget aku temukan ketika production-nya tuh besar, didukung oleh eksekutif produser yang luar biasa besar juga. Dan ini salah satu IP Magma Entertainment yang ditulis sendiri sama tim dari Charles Gozali, dan kesempatan untuk bermain sama teman-teman yang aku jarang juga untuk bisa dapat kesempatan main bareng, karena mungkin kita sesama leading actors tuh sama-sama ya udah lama di reunite dalam sebuah film gitu. Jadi kayak aku kesempatan bisa main sama Vino dan Doni Alamsyah, Della Dartian dengan jajaran cast yang juga mumpuni dan udah berkiprah lama. Itu saat ini aku ngerasa jarang ditemuin gitu kalau buat aku. Perannya sebagai istri dari Kodrat, dinamika karakternya itu adalah dia seorang perempuan yang pada dasarnya perempuan yang sederhana dan berusaha untuk selalu being present for the family. Dia gak nyangka kalau pada saat imannya diuji itu dia tergoda untuk menyerahkan keimanannya kepada Aswala gitu ya, karena memang anaknya telah meregang nyawa. Dan di Kodrat 1 diceritakan bahwa Kodrat yang sedang meruqyah anaknya dan akhirnya anaknya dibunuh oleh iblis itu membuat mereka terpecah belah gitu. Jadi kayak sebenarnya misi dari film Kodrat ini adalah sebenarnya ujian apalagi nih yang dihadapkan sama Kodrat oleh keluarganya. Bagaimana Kodrat akhirnya bisa melewati ujian keimanan yang naik tingkat lagi gitu di Kodrat 2, karena semakin banyak villainnya, semakin banyak iblis-iblis yang menyerang dia gitu. Ini adalah sebuah gebrakan buat film tentang Ustadz yang sebenarnya nggak semuanya itu bisa berani membuat, nggak semua production house bisa membuat film dengan tokoh utama seorang ustadz gitu ya, yang ustadznya terus yang ada di entire movie gitu. Biasanya kan ustadz hanya muncul di depan terus mati, atau enggak muncul di belakang film baru mulai gitu membasmi setan-setannya. Nah ini ustadz ini benar-benar menjadi satu tokoh utama dalam film, dan ustadznya bisa berkelahi, bisa do some actions juga, tapi dia juga berkarakter. Maksudnya nggak harus selalu pakai atribut yang tentang yang mendeskripsikan agamanya, tapi dia pakai baju yang luar biasa santai dan tidak seperti menunjukkan ada indikasi bahwa dia pengen dikenal sebagai ustadz gitu ya. Jadi memang ini keren gitu kalau buat aku, karakter banget, apalagi ya Vino di sini. Iya, pastinya kalau di Kodrat 2 itu lebih besar lagi karena actionnya juga berbeda daripada yang Kodrat pertama. Dan ini Kodrat pertama kan di sebuah small village gitu ya, di dalam sebuah circumstance yang lebih kecil gitu. Tapi kalau sekarang kita masuk ke kota, urban, masuk ke dalam pabrik, masuk ke dalam city gitu. Jadi kayak this is a bigger approach gitu. Iya, jadi pada saat syuting film Kodrat itu kan kita banyak bacaan, banyak belajar, menyebutkan lafaz-lafaz hadis dan Al-Quran. Namun kita kan ada scene di mana ada yang serupan, ada yang tiba-tiba stuck di sebuah tools apa yang kita terperangkap di situ. Jadi adegan ruqyahnya itu benar-benar harus saling kompak sama pemain Kodratnya juga, Vino Bastian. Jadi kita saling hafalin ayat-ayatnya itu. Terus kalau misalnya dia salah atau apa,
jadinya aku deh yang ini, yang kesurupan lagi gitu kan. Tapi aku bilang sama Vino, Vin lu jangan salah lagi ya, kepala gue udah ini nih tremor. Pastinya ada. Jadi pada saat syuting Kodrat itu hari kedua aku ingat banget di pabrik Kina di Pengalengan. Sebenarnya itu Pengalengan itu kan wilayahnya udah lama banget ya. Aku juga sering syuting di situ dulu zaman film Heart juga syutingnya udah di Pengalengan itu. Jadi pas lagi aku masuk ke dalam pabrik itu, gila ini pabrik tua sekali ya. Terus habis itu kita bikin ada set kamar, ada set kayak kamar-kamar pabrik dan aku udah ngerasa wah ini mengerikan juga ya kalau misalnya nggak ada lampu sama sekali gitu. Karena ada syuting makanya ada lampu, tapi kalau nggak ada syuting kan berarti ini kan senyap banget. Nggak lama setelah itu aku dikasih kayak air dalam botol gitu, kayak air suci mungkin ya atau apa yang udah dibacain. Ya Ustadz yang mengawali kita film Kodrat itu bilang, Aca kamu magnetnya tinggi sekali gitu, energi kamu itu banyak yang ngikutin kamu, jadi kalau bisa minum air ini ya gitu sampai habis. Karena aku parnoan, jadi aku sebenarnya nggak ngabisin air itu gitu. Aku takutnya sugesti kan. Tapi aku ngabisin kayak sekitar seperempat aja, terus aku baca-baca sendiri yang aku tahu. Akhirnya ya semuanya berjalan dengan baik. Walaupun memang pada saat aku di lokasi itu aku benar-benar ngerasa ada yang panas banget di belakang punggung aku, atau ada yang kayak feeling aku kayaknya emang energinya besar banget dan waktu itu karena cuma satu scene malam itu, untungnya semuanya berjalan dengan baik, jadi cepat selesainya gitu. Saya itu memang lumayan sensitif dan mungkin karena perasaan saya tuh halus, jadi saya kalau misalnya ketemu orang aja tuh saya bisa kira-kira under cover apapun yang ada di pribadi seorang. Aku suka menelaah, suka membaca psikologi seorang, suka sensitif dalam hal melihat situasi, dan ketika aku dihadapkan sama kondisi tertentu atau misalnya tempat yang baru gitu, ya aku lumayan awas dalam hal melihat dan mendengar dan merasakan energi di dalam tempat-tempat itu. Kenapa kamu harus nonton Kodrat 2 di bioskop? Karena ini film benar-benar semua hal yang kita taruh dari yang kita leverage dari segala bentuk craftsmanship art kita selama ini, dari tim-tim yang mumpuni, yang aku juga jarang main bareng mereka. Timnya keren banget, dari segi production design, kamera, terus penyutradaraan, make up, kostum, semuanya tuh benar-benar dari tim-tim yang nomor 1 di Indonesia. Dan juga yang pasti film Kodrat ini menghadirkan sesuatu yang beda ketika kamu rasanya, misalnya kamu ngerasanya lagi ragu-ragu atau pesimis sama satu hal yang kayaknya kamu nggak bisa dapet, dengan kamu menonton film Kodrat tuh kamu kayak jadi lebih optimis, lebih tahu lagi bahwa sebenarnya ya Tuhan nggak pernah meninggalkan kamu. Tapi kalau misal kamu yakin, gangguan seperti apapun yang kamu hadapin itu terlihat tidak berarti gitu. Halo, aku Aca Septriasa. Jangan lupa untuk nonton film Kodrat 2 yang akan ada di bioskop seluruh Indonesia Lebaran 2025. Kalau bukan sekarang, kapan lagi?